Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini kah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebetulnya ini bukan giliran saya, tapi giliran Ustadz Ahmad. Tapi karena beliau masih perlu waktu untuk mengkondisikan, karena baru pulang dari Banyuwangi. Telepon saya itu jam 11 ya. Jam 11 malam, posisi masih di Jember. Nggak tahu masuk Malang jam berapa. Tapi saya bilang ya diusahakan tolong datang, dan alhamdulillah beliau menyempatkan datang, mungkin dengan sedikit payah, kita maklumi, tapi kehadirannya alhamdulillah semakin meramaikan acara ngobrol-ngobrol kita. Oke, jadi begini, saya bukan tidak menghormati apa yang di SMS-kan, dipesankan oleh Bapak Imam tentang berpakaian muslim. Saya sendiri tidak tahu pakaian muslim itu seperti apa, ya. Karena yang saya tahu dan itu terukur parameternya itu aurat. Kalau soal model itu monggo-monggo saja, karena Kanjeng Nabi kita itu bukan desainer, ya. Tapi walaupun demikian, saya tetap menghormati beliau, ya. Ini kalau nggak percaya ini disiapkan dengan istri pertama saya, baju ini. Hari yang kedua, ini baju ini Bu. Tapi karena sudah terlanjur begini ya sudahlah. Sama semakin ribet nanti kalau saya harus ganti baju dulu, ya. Toh yang diperlukan bukan bajunya, toh. Tapi saya tetap menghormati. Karena saya seperti yang dibilang Pak Sur, sebuah kebahagiaan itu ketika menjadi diri sendiri. Kalau menjadi diri orang lain itu tidak bahagia. Seperti sebuah kisah ketika saya diundang isi kajian di daerah Surabaya, dijemput di Bungur Asih, langsung diajak makan. Setelah selesai makan, nggak dibawa ke masjid, langsung dibawa ke rumahnya. Sampai sana ditodong, dikasih kopi ya, dikasih baju koko dan suruh ganti. Ya karena ditodong aku pakai. Tapi ketika ngisi kajian, aku kehilangan jati diri bahwa bukan aku itu. Jadi aku ingin gini aja. Apa yang baik diambil, yang nggak baik yang nggak usah diambil. Gitu. Berikutnya, kita sekarang akan belajar atau mendiskusikan tentang kristologi. Ya. Kristologi itu apa? Adalah ilmu yang belajar tentang kekristenan. Makanya bawaannya bukan Al-Quran, tapi Bible seperti ini, ya. Sebelum ke sana, aku jelaskan dulu bahwa sekarang kita hidup dalam dua dunia yang itu saling berpengaruh. Yang kita dengar dunia nyata ya seperti ini, dunia nyata, ya. Tapi ada dunia lain yang kita sekarang mau tidak mau harus terima, adalah dunia maya. Dengan diketemukannya pengembangan sains dan teknologi, sehingga kita tahu apa namanya Facebook, apa namanya WA, Instagram, dan sebagainya. Pertarungan akidah itu tidak aja di dunia nyata, gitu ya. Pertarungan akidah kita itu sekarang sudah merambah, bergeser, dan lahannya itu hampir 50-50, bahkan lebih besar di dunia maya. Seperti itu. Sementara sekarang anak-anak kita sudah pegang HP. Kita tidak mampu kontrol dalam 1 kali 24 jam.
Di sana semua terbuka. Kalau kita lihat di YouTube itu diskusi-diskusi komparasi religion itu sangat marak. Lalu bagaimana supaya anak kita tidak terkontaminasi akidahnya? Coba. Ya. Kalau saya hadir di YouTube itu juga dalam rangka itu, ya. Pertarungan pemikiran di dunia maya. Jadi ini Subandi T ini Sukoco. Ini silahkan lihat di sini komparasi religion, ini akun YouTube-nya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan dunia maya karena sekarang pergaulan itu begitu terbuka dan pemurtatan itu bisa lewat pintu yang namanya dunia maya. Karena apa? Karena tidak tahu. Lewat pertemanan, ya, akhirnya ngobrol, akhirnya tertukarlah itu akidah. Jadi dunia maya itu tidak bisa disepelekan, Pak, Bu. Kalau kita punya anak-anak dilihat, apa yang dilihat? Kita kan tidak bisa kontrol. Nah, maka dari itu kita harus mengadakan sebuah imunisasi. Jadi anak kita itu kita beri imunisasi supaya dia kebal terhadap informasi yang masuk. Caranya bagaimana? Ya menunjukkan kebenaran Islam itu. Jadi kalau dia sudah tahu benarnya Islam, dia tidak mungkin tergoda dengan yang lain. Kan begitu. Aku nggak tahu, Bapak ini ngajarkan nggak kebenaran Islam? Coba. Bagaimana caranya? Menunjukkan bukti bahwa Islam itu benar, Pak. Saya beri contoh, Pak, ya. Ya, monggo, Pak. Bentar ya, saya ceramah. Monggo, boleh, Pak, silakan. Pertama, bukti kebenaran Islam itu sesuai dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Inna dina Islam. Apa bukti kebenarannya? Pertama, Islam itu mengajarkan kalau misalnya kita itu kena air liur yang anjir, membersihkan adalah dengan tanah. Ternyata penelitian Profesor Amerika itu membuktikan. Satu, Pak. Ya. Kedua, Pak. Kedua, kebenaran Islam itu sekarang corona, Pak. Corona itu Nabi mengatakan kalau daerah kamu itu ada kena corona, kamu di dalam tidak boleh keluar. Kemudian yang kena di luar tidak boleh masuk. Itu kebenaran dunia. Itu artinya bahwa Nabi melakukan pembatasan. Kita boleh jabat tangan tanpa sehat sama sehat. Tapi yang sakit Nabi melarang, nggak boleh jabat tangan. Itu kebenaran Islam, Pak. Ketiga, kebenaran Islam yang ketiga adalah satu. Ada orang Yahudi, Pak, mengadakan penelitian antara masyarakat Islam di Afrika dengan masyarakat non-Muslim di Amerika. Ada penelitian, ternyata bahwa Islam itu adalah sangat menghargai martabat wanita. Karena yang di Amerika, di Afrika itu hasilnya adalah orang-orang yang berada di Afrika itu wanitanya itu bersih-bersih. Sedangkan di Amerika banyak. Itu dari Pak. Di sana sampai yang punya istri, dikoloni orang lain, ketemu. Sehingga orang Yahudi itu masuk Islam, Pak. Karena dia sendiri memiliki istrinya. Ternyata istrinya berselingkuh, Pak. Karena sidik jari, Pak. Sidik jari Al-Quran ada. Sidik jari. Karena kalau polisi kalau mengadakan penelitian, dia mesti lihat sidik jari, pegang. Ini ketemuan, Pak. Itu bukti kebenaran Islam. Kebenaran Islam lainlah Quran itu adalah mudah. Walaqad yassarnal Quran wa hal min mudakkir. Sungguh kami sampaikan Al-Quran itu mudah dihafal. Beda dengan Injil tadi kan, sudah dihafal itu. Quran itu anak kecil bisa hafal itu. Anak kecil bisa, itu kebenaran Islam. Belum lagi saya juga punya video pernah saya sambil sini, Pak, bahwa mukjizat Al-Quran itu luar biasa, Pak. Itu menunjukkan kebenaran Islam.
Nah, ada juga saya tadi kebetulan beri pengajian di Muhammadiyah Ferian. Ada yang mengatakan, Pak, tadi ada penemuan bahwa di bulan itu ada tanda-tanda belah. Ada benar. Tadi saya juga ini filmnya itu. Filmnya itu adalah Nabi membelah bulan atas permintaan Raja Malik dari Samba. Jadi begini, Nabi datang sama Khadijah, Abu Bakar, takutnya setengah mati, Pak. Tapi Nabi mengatakan jangan takut, kita bersama Allah. Terus rajanya itu, kalau kamu mengaku Nabi, tunjukkanlah mujizat ini. Dan Nabi menantang, lah kamu minta apa mujizat saya akan berikan? Minta apa? Oh begini, saya minta supaya matahari yang sedang bersinar itu Anda turunkan, tenggelamkan, timbulkan bulan, dan bulan itu Anda panggil, belah, masukkan di kanan kiri, kemudian perintahkan bulan, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi, begitu saya sholat Nabi, sholat berdoa kepada Allah. Ternyata apa yang diminta oleh raja itu betul-betul terbukti. Ini kebenaran, Pak. Jadi saya dengan Pak Sadi beda itu. Ilmu itu bukan kebenaran mutlak, Pak. Ilmu itu kebenaran nisbi, Pak. Bukan mutlak, Pak. Yang benar mutlak itu Al-Quran, Pak. Itu kebenaran mutlak, Pak. Kan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin bimislihi wad'u syuhada min dunillahi in kuntum shadiqin. Masih banyak, tapi itu saja daripada saya tahu yang ngomong, Pak. Saya ini juga Ustaz, Pak, itu. Ustaznya Muhammadiyah, Pak. Sesepuhnya Muhammadiyah itu. Pak Nurdin Hasan, Pak. Ya. Sering menulis ceramah di mana-mana, Pak. Ya. Ya. Akhirnya terima kasih, Pak. Siap, Pak. Siap. Mohon maaf kalau agak. Oh, enggak masalah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sesepuh kita Pak Ustadz Nurdin telah memberikan pemaparannya, kelengkapan yang saya sampaikan, dan terima kasih Pak Nurdin. Kebetulan beliau dari KM Muhammadiyah, Pak ya. Iya, Pak. Kiainya Muhammadiyah, gitulah gampangnya ngomong gitu. Sesepuhnya Muhammadiyah. 60, Pak. Iya. Pak Imam. Saya katakan apa yang disampaikan Pak Nurdin tadi cukup bagus ya. Cuman saya perlu meluruskan, Pak Nurdin sedikit salah tangkap terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sur itu tadi. Maksudnya kebenaran itu relatif itu karena dia masih work in process. Akhirnya kalau pengetahuan itu sudah mencapai kebenaran yang final, dia yang menjadi absolut gitu, Pak. Sebagai contoh, dulu kita masih kecil, bagian terkecil dari sebuah benda apa, molekul, dan kita terima. Selanjutnya ternyata tidak bisa menjadi apa, atom, kita terima. Ternyata ion, enggak lagi, atom bisa nuklir, nuklir enggak lagi bisa ion, ion enggak lagi bisa sak. Nah nanti setelah sak apa lagi, begitu Pak. Jadi yang dimaksud Dr. Suryadi tadi itu work in process. Jadi kebenaran kita itu relatif terhadap kebenaran yang mutlak sesungguhnya sejauh pengetahuan kita, gitu Pak. Oke, tapi lainnya tidak. Iya, jadi gini Pak ya. Saya nggak biasa duduk sih. monggo. Nggak tahu tadi ayat yang dibaca waktu kita mau ngaji surat apa itu? Al-Muluk. Dan semua masih percaya ada bintang untuk melempar setan. Kacau. Salah satu permasalahan kita adalah bagaimana kita harusnya mendekonstruksi terjemahan-terjemahan kitab suci kita. Lihat di YouTube-nya ini, di YouTube Subandite Sukoco ya, ketik nanti Al-Quran tidak pernah bilang bintang-bintang itu menjadi pelempar setan. Enggak begitu. Saya terlalu habis waktu. Bunyinya, Pak. Iya, informasi saja, Pak. Informasi saja. Nanti lihat di YouTube bisa. Oh iya. Ya. Jadi gitu. Karena kita bermasalah terhadap terjemahan. Kita terima kasih terhadap Depat, ya. Depat sudah berupaya semaksimal mungkin. Tetapi kita seharusnya memperbaikinya. Oke, tadi ini juga bermasalah Pak.
Saking bapak ini kan lari. Nggak benar kok Islam paling benar itu nggak benar. Kalau Islam paling benar berarti ada yang benar lain dong. Paham? Paham nggak? Paham. Nggak paham saya lempar lagi. Yang benar itu Islam benar, bukan Islam paling benar. Inadina indallahi Islam itu benar, bukan paling benar. Kalau kamu paling cantik berarti ada yang cantik lain, cuman nggak paling. Kebenaran dalam Islam itu absolut mutlak. Nah sekarang yang disampaikan oleh Pak Kiai kita itu benar, tapi itu secara parsial. Artinya kebenaran itu pun bisa diketemukan di kitab suci lain. Saya pernah baca Tripitaka, bagaimana seorang Buddha Gautama mengerti galaksi. Coba, dia tidak pernah naik ke sana, tapi di situ dijelaskan bagaimana tata surya itu. Jadi yang kebenaran-kebenaran yang disampaikan Pak Kiai kita itu benar, cuman dia pasti parsial. Aku mau yang holistik. Mana penghapusnya? Ya. Kebenaran holistik itu begini. Agama-agama kita itu agama kitab. Kita perhatikan sini. Saya dari jauh capek ngomong, jangan kamu ikut ngomong. Lebih baik saya pulang kalau nggak perhatikan. Saya mau generasi Islam itu harus cerdas, pintar. Belajar tuh nggak bisa main-main. Kalau nggak mau ngomong saya pulang. Ya, perhatikan. Kebenaran agama, ini agama, ya, atau din. Kalau guru Al-Quran saya nggak mau bilang agama, bilangnya din, ya sudahlah nanti kita diskusikan apa itu din, apa itu agama. Nanti apa itu milah? Karena milah juga diterjemahkan agama. Jadi kacau sekarang terjemahannya. Begini, kita itu adalah milata Abraham. Milata Abraham itu kalau dalam perspektif agama-agama Yahudi seperti itu. Kalau di Islam maka kita sebutnya Mila Ibrahim, gitu ya. Mila Ibrahim itu dimulai dari Mila Ibrahim, terus Yahudi, terus Nasrani, terus menyimpang menjadi Kristen, terus menjadi Islam. Nah ini semua satu garis lurus. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang baru. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad bukan nabi yang baru. Islam itu adalah pelanjut dari agama-agama dinullah yang terdahulu. Kanjeng Nabi Muhammad itu juga pelanjut perjuangan dari nabi-nabi yang dahulu. Ya. Nah, agama kita itu agama kitab. Jadi kata hakim ya, berdebatlah engkau dengan penuh hikmah, itu hakim itu hukum, artinya literasi. Ada namanya argumentasi literalnya apa? Jangan pokoknya. Ya. Tadi terima kasih Kiai kita sudah menjelaskan tentang kebenaran Islam. Tapi gampangnya seperti ini. Karena agama kita agama kitab, tidak bisa. Kalau kita Islam maka rujukannya Al-Quran, Al-Hadis, tidak bisa yang lain. Ya, sekarang karena agama kitab maka dia akan dibangun keimanannya berdasarkan kitab suci. Jadi nggak bisa tanpa kitab suci. Nah sekarang apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah antara pernyataan dan kenyataan itu sama. Ya. Jadi apa-apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, mana Al-Qur'an sayang? Ada Al-Qur'an? Ya oke lah ya. Apa-apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an itu kan pernyataan. Maka dia harus sesuai dengan kenyataan dan itu berani diuji. Oke? Nah, ini dari konten. Nanti dari fisiknya yaitu bahasa. Bahasa. Kitab suci itu berbeda dengan terjemahan kitab suci. Ya? Ampun, Ustaz. Ini bahasa Indonesia, ini kitabnya saudara kita Kristen, ya. Ini ada dalam edisi bahasa Indonesia. Seperti ini. Ya. Pertanyaanku, ini kitab suci atau terjemahan kitab suci? Terjemahan kitab suci. Bukan kitab suci. Bukan kitab. Kalau terjemahan boleh salah nggak? Boleh. Terjemahan boleh. Bandingkan dengan ini. Ini Al-Quran kita punya.
Ini Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Al-Quran. Yang ini tidak boleh salah. Kalau terjemahannya salah, seperti tadi itu, kok ada setan kok dilempar sama bintang, ya nggak bener lah. Setan itu metafisik, bintang itu fisik, metafisik melempar fisik, nggak bener. Nanti lihat di YouTube-nya Gus Betik, Subandi T. Sukoco ada kalau nggak salah 4 atau 5 seri. Aku jelaskan di situ. Subandi T. Sukoco. Iya Pak, Subandi T. Nanti di YouTube bisa, ya. Nanti di situ ada. Nah, terus di sini nih, ini tetap terjaga, ya, tetap terjaga. Sedangkan mereka sudah tidak bisa terjaga lagi. Ini diterjemahkan dari mana kita juga tidak tahu, karena kitab tertua mereka ada namanya Vulgata, ada Septuaginta, ya. Semuanya ini menjadi rujukan untuk menerjemahkan kitab yang sekarang ini. Jadi kitab ini, ya, tapi ini ya belum tentu. Jangan-jangan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Artinya terjemahan dari terjemahan. Sudah masalah lagi. Tapi sekarang berpikirnya, semua kitab-kitab yang ada itu diambil dari Septuaginta atau Vulgata. Yang jadi masalah, ini juga bukan bahasa aslinya. Ini bukan bahasa Aramaik atau Ibraniun, bukan. Ini sudah ada yang dalam edisi bahasa Yunani, ada yang Latin. Artinya ini sendiri sudah terjemahan. Nah, oke, sekarang kalau ini sudah aku paham, aku hapus, ya. Aku hapus. Ini ya, ini sudah ya. Perhatikan, sekarang kuncinya di sini. Agama itu dibangun oleh kitab suci. Oke? Maka kalau kitab sucinya beres, insya Allah agama itu hakul yakin Kalau kitab sucinya tak beres, maka hakul yakin agamanya tak beres. Begitu. Jadi kita konfirmasinya di situ. Paham semua? Paham adik-adik? Bapak-bapak paham? Nanti kalau ngisi kajian gitu ngomongnya. Tepuk tangan tuh yang paham. Ya. Jadi lihat aja kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, maka agama itu beres. Dari sekian kitab suci, ya ini yang beres. Isinya nih bukan gue yang ngomong, isinya sendiri. Maka kan di surat yang kedua, apa surat yang kedua, yang ayat 2? Ya ayat 2 apa? Artinya apa? Artinya? Ini kitab Al-Quran. Kalau tidak ada keraguan. Oke, kalau Zalika itu artinya apa? Itu bahasa Arabnya kan itu. Begitu Pak ya. Gali itu kata tunjuk Pak itu. Iya Pak, Zalika itu bukan ini. Itu salah satu contoh terjemahan sudah bermasalah. Iya. Ya? Betul itu. Cerdas kan? Ya. Cerdas. Cerdas. Tampang boleh preman tapi otak harus Mekah. Saya usul Pak itu Pak. Ya? Kalau Sebentar memberikan Pak. materi, itu Sebentar. harus layinan. Sebentar, Pak. Bahasa yang lemah lembut Pak. Sebentar, Pak. Sebentar Pak, beri saya kesempatan. Bapak tadi sudah saya kesempatan. Apa saya duduk, Bapak yang bicara? Silakan sampai ngomong. Ah, gitu Pak ya. Jadi kalian harus bangga sebagai orang Islam karena ini benar, beres, ya. Benar secara pegangan bahasanya ini bahasa apa? Al-Quran ini? Nah, salah mana itu? Salah mana? Al-Quran ini Arabiyin, bukan Aroban. Coba, berapa kesalahan generasi-generasi kita? Terjemahnya bermasalah, Pak. Cari di mana bilang Al-Quran Aroban, nggak ada. Al-Quran Arabiyun, mesti begitu. Tergantung nanti mizannya apa. Ya, kalian ngerti nggak membedakan antara Muhammad dan Muhammadiyah? Beda nggak? Karena kalau ini dibilang bahasa Arab, itu nanti kita digasak sama orang-orang liberal, berarti ini produk budaya Arab. Ini bukan produk budaya, ini produknya Allah. Dia diturunkan dalam bahasa Arabiyin atau Arabiyun, tergantung teksnya. Apa artinya? Bahwa
Aku tanya minta lagi yang panas. Yang panas. Panas ya, ini nggak panas tadi. Ya. Artinya bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam rumpun bahasa Arab. Paham? Bisa bedakan antara Arab dan rumpun bahasa Arab. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia. Tapi kita satu rumpun Melayu. Ini cara gue ngerti. Gue bukan sombong, tapi gue percaya diri. Gue kritik tuh terjemahan. Jalika kok apa? Ini. Nih jalika tuh itu. Kalau Allah mau ngomong ini, hada. Gue nggak sombong, gue percaya diri karena gue belajar. You harus belajar, harus pinter, harus ikro. You sama orang Jepang nggak ada apa-apanya. Jepang kemana-mana bawa Android, tapi buku tidak pernah lepas. Kita punya ikro, tapi Jepang yang melaksanakan. Malu kita sebagai orang Islam. Paham? Sekarang kalian sudah tahu bahwa Al-Quran ini bahasa rumpun Arab. Karena apa? Karena nabinya orang Arab. Kalau nabinya dulu dari Jawa ya rumpun Jawa, wis gampang ngono loh. Nah, sekarang ini nabinya orang Israel. Bahasanya itu kalau nggak Aramaik, Ibrani. Karena nanti itu ada polemik ya, itu Aramaik yang lebih tua atau Ibrani atau Sunni yang mana, tapi dua itulah. Nggak mungkin dia ada dalam edisi Yunani atau Latin. Vulgata Septuaginta itu sudah dalam edisi bahasa Latin dan Yunani. Artinya apa? Itu sudah terjemahan. Satu kali terjemahan itu 1 derajat salah, diterjemahkan dari terjemahan berapa derajat lagi. Terus apa yang didapat? Maka kalau kalian sudah paham bahwa Islam itu kebenaran, dilihat dari kitab sucinya bahwa Islam itu adalah emas. Islam itu adalah emas. Islam adalah emas. Mau kamu emas terus diganti pecahan genteng mau? Dikasih bahan rombengan mau? Nggak mau kan? Hati-hati, ini cewek-cewek cantik-cantik kalau cari suami itu lihat agamanya. Bapak-bapak juga lihat cari mantu tuh jangan BUMN mana, tuh biasa goblok. Jangan tanya BUMN itu urusan dunia itu sampah. Tanya dulu, ya sholatnya berapa kali, suka sodako enggak, zakat enggak, punya cita-cita haji enggak, punya cita-cita mendirikan Madinah Al-Munawwarah enggak. Tapi ya sulit, orang sholawat aja nggak paham kok mau mendirikan Madinah Al-Munawwarah. Nah, saya cerita sedikit mumpung ada kiai sepuhnya Muhammadiyah di sini. Muhammadiyah dulu itu salah satu tugasnya yang digagas oleh Al-Mukarramah Bapak Kiai Sopo kuwi? Ahmad Dahlan itu untuk berhadapan dengan Zending. Kalau sekarang misionaris, dulu sebut Zending. Bapak Kiai Ahmad Dahlan tuh biasa pakai pentolan, baju nggak pakai gamis, pakai pentolan gitu, jalan-jalan ke gereja ngobrol itu biasa. Salah satunya, bukan satu-satunya ya, berarti ada tujuan lain. Salah satunya Muhammadiyah didirikan itu untuk menghadapi Zending, menghadapi Kristen. Karena apa? Karena kita di lapangan tuh ketemu. Iki kon cek ora goblok kon cek ro kabeh tak kandhani. Ya, supaya ngerti di lapangan ini pertarungannya sengit. Ya. Kita punya ya, pertama ya, kita punya sampaikanlah walau satu ayat. Mereka punya di kitab Matius, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di lapangan ketemu. Kita nggak boleh ngelarang mereka. Mereka punya hak untuk dakwah. Kita juga punya hak untuk dakwah. Sampaikanlah walau satu ayat. Bahkan perintah terbanyak di dalam Al-Quran itu sebetulnya perintah dakwah, bukan sholat. Ini ngaji ini goblok-goblok orang ngerti kabeh ini. Lihat berapa perintah dalam Al-Quran. Kul.
Dia katakan, sampaikan. Setiap kita itu dibebani untuk berdakwah. Seberapa? Yes, 1 ayat. Jangan kamu anggap 1 ayat terus 1 ayat tok, enggak begitu. Apapun yang kamu tahu tentang Islam, sampaikan. Karena Nabi kita berpesan begitu. Paham? Nah, ini ketemu di lapangan. Sebetulnya sih, ya, Yahudi itu juga harus begitu. Tapi Yahudi itu bangsa yang tegar tengkuk. Yahudi itu tidak mau menyebarkan Yahudi kepada yang lain. Tidak mau. Dan Al-Quran sudah menyatakan bahwa dia memang bangsa terpilih. Di Al-Baqarah baca. Kalau di Bible dikatakan oleh Petrus, engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kekasih Allah. Apalagi kalau bisa aku usul sih, jangan Pak orang Indonesia saja, jangan orang Israel. Tapi kan nggak bisa. Ya sudah. Mereka egonya tinggi. Jadi agama Yahudi itu tidak disebarkan keluar untuk mereka sendiri. Maka terjadi stereotip kalau Yahudi itu harus Israel, kalau Israel harus Yahudi. Ini stereotip, 2 syarat ini. Maka tidak ada istilah-istilah. Nanti kalau kalian ketemu teman-teman Kristen, oh kami ini Yahudi rohani. Orang dianggap nggak diterima sama orang Israel. Nggak ada istilah Yahudi rohani. Nggak ada. Jadi Yahudi harus Israel, Israel harus Yahudi. Ya itulah ketegar-tengguan mereka. Tapi sebetulnya semua dinullah itu agama misi, artinya disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, yang menjalankan itu Islam dan Kristen. Maka ketemulah kita di jalan. Ini Kristen dakwah, ini Islam dakwah. Ketemulah di sini. Sekarang ini ada dunia maya, ada dunia nyata. Pertarungan di dunia maya ini nggak bisa diabaikan. Maka kita harus dakwah ke sana. Paham ora kowe? Paham. Di teh kuwi. aku. Lebih jini nanti. Oke, saya jelaskan lagi ya. Karena aku itu kalau ada yang murtad, hatiku itu sakit. Kok goblok? Punyamu Islam itu emas. Ditukar barang rombengan kok mau gitu kan, otaknya otak goblok gitu. Maka tugasku sekarang menjelaskan kamu semua bahwa Islam itu emas. Ngerti? Tadi sudah kita lihat lewat kitab suci. Tapi ada terjemahan yang bermasalah. Itu harus kita kerjakan. Kalau Gus Beti konglomerat dia punya aset 10 triliun. Gus Beti ikhlaskan berapa? 5 miliar, 10 miliar. Tak undang ibu alumni ini Maroko, Madinah, Mekah, Mesir apa? Al-Azhar. Ayo duduk kamu tak bayari. Beresin itu terjemahan. Terjemahan kita banyak bermasalah. Tadi aku sudah buktikan di awal saya sudah bermasalah. Saya pernah berantem itu waktu saya diundang isi kajian di Kelungkung di Bali. Saya bilang Depak itu kita harus terima kasih pada Depak. Dia sudah menjalankan tugasnya, tetapi harus kita lanjutkan, ada pembenahan. Karena ada yang salah. Aku nggak tahu mustamiknya, ternyata ada orang Depak. Waduh, ngamuk sama aku. Ngamuk. Tapi kan aku sudah diajari sama Gusur tadi, sama ketua. Kalau ada orang lari, jangan kamu hambat, dia nanti nguling. Biarkan saja dia lari, kalau udah capek baru kamu dekati. Begitu, ngamuk. Bang, dam, aku diem aja. Sudah Pak, sudah. Coba Pak kita buka Al-Baqarah surat kedua ayat kedua. Zalika kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin Pak. Itu zalika itu apa artinya? Itu. Terus terjemahan Depak apa Pak? Ini. Salaman Pak. Langsung diam. Karena kita bicara berdasarkan fakta. Kebenaran, kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Belum yang lain, makanya lihat di YouTube banyak dekonstruksi Al-Quran yang sudah kita kerjakan supaya kita paham tentang agama ini, bukan untuk main-main. Oke, sekarang aku gambarkan petanya ya. Jadi kebenaran kitab suci
mempengaruhi agamanya, gitu ya. Tolong, itu teh. Oke. Sateku. Sateku ora. Tak keret jan. Panas, panas hati-hati. Sak pancine Panas, panas. Nah, itu mantep. Sekarang bawa LPG. Terima kasih. Loh, sak menake. Iya, supaya mantap. Aku kan di atas LPG. Sampai malam. Mabuk. Akhirnya mabuk teh nanti. Saya itu sejak tahun 78 tidak minum air dingin. Karena pada waktu saya puasa, begitu masuk adzan langsung minum. Zaman kami dulu belum ada sekarang. Dulu limun itu sudah istimewa. Sekarang kan ada Fanta. Limun selalu saya hajar langsung. Sejak saat itu saya tidak bisa minum dingin. Ya, kehangatan seperti ini. Alhamdulillah dikasih teh hangat. Makasih Bu ya. Amplopnya nggak usah Pak, nggak usah. Enggak usah. Kita belah-belahan nggak ngomong, enggak. Ini bos saya masih kaya Pak. Saya tinggal minta anan sama dia. Nggak usah Pak, nggak usah. Diberi waktu sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah Pak. Karena jarang orang ngerti seperti ini. Saya tanya, ada masjid? Ada masjid? Ada masjid? Ada masjid? Ada masjid? Ada masjid? Saya tanya, adakah kajian kristologi di sana? Enggak ada. Oh, saya ada. Itu ada. Berarti yang sekian tidak ada. Saya ada. Berapa kali satu bulan? Bahkan gabungan dengan Ignatius semua. Kita belajar bareng. Nah, berarti kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5-1 Pak. Ini baru di sini 5-1. Kalah. 5 tidak ada kristologinya, 1 ada kristologinya. Bagaimana kita mau menang? Sekarang itu gospel pikir Pak. Perang pemikiran. Anda nggak bisa hanya klaim inadina indalohi Islam. Nggak bisa, ini keprihatinan ini. Salahnya kalian itu tidak tahu sejarah. Kalau ditanya, kemana kita? Opo jenenge? Hijrah. Madinah. Iya benar. Tapi pertama kali kita hijrah adalah kemana Pak? Ethiopia. Udah lupa Pak? Oh iya. Ethiopia, nggak apa-apa, udah tua nggak apa-apa. Ke Ethiopia. Di sana ada raja namanya Najasyi. Itu kerajaan Kristen. Bagaimana Pak Ja'far sebagai ketua tim yang ngungsi ke sana bisa berdialog dengan Raja Najasyi kalau tanpa kristologi? Ayo jawaban Mas. Jawaban. Kalau Ja'far itu membacakan surat Maryam tentang Nabi Isa. Ya itu namanya kristologi Pak. Jadi keliru kalau kita tidak membahas masalah itu. Tidak Pak, tapi begini Pak ya. Saya jelaskan dulu ya. Akumulasi. Ini akumulasinya dari itu Pak. Tapi berapa persen yang diajarkan berapa persen? Kalau soal fikih itu sudah abad lalu sudah selesai lah. Tinggal pilih mau yang kunut silakan, yang enggak silakan, yang kurang ajar yang enggak mau subuhan gitu aja. Fikih itu sudah selesai. Sekarang kita perang pemikiran. Bapak sih sebentar lagi insya Allah tamat tapi masuk surga, jangan takut. Amin. Bagaimana anak cucu kita ini kalau nggak disiapkan otaknya? Betul. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Nggak setuju tak menurut. Ya. Oke. Ini Pak ya. Ini saya ini Jawa Bu ya. Saya ini Jawa. Jawa Pak. Istri saya orang Madura. Ini Pak Imam, anak buahnya Pak Imam. Jadi anak saya campur-campur Bu. Saya lahir di Batak, di Siantar, ya. Orang Batak itu ngomongnya itu apa cari belak-belakan. Jadi Makane. ngomong saja itu seperti orang berantem, apalagi berantemnya. Ketara pol. Nah, jadi jangan khawatir Pak, Bapak tetap saya hormati sebagai orang. Saya cium tangannya. Tapi nggak mau dicium. Jadi kalau begini bukan saya tidak menghormati, saya menghormati. Cuman ya stylenya gini. Makanya tadi Pak Imam lagi nganter gusur, saya minta maaf Pak. Bagi saya ukuran muslim itu aurat. Jadi tolong kalau misalkan kurang berkenan pakai gini, ya ono ini ya Pak. Ya Pak ya. Jadi saya nggak pernah.
Kenapa? Saya nggak pingin menjadikan kendala. Kalau saya sudah begini, saya ngobrol sama saudara kita di seberang enak. Tapi kalau sudah begini, mereka sudah Antipati. paham, Mbak? Strategi, siasat. Ya, oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi, kita prihatin terhadap dunia-dunia pendidikan kita, terutama pengajaran-pengajaran di masjid. Harusnya kristologi itu, ya, kasihlah 10%. Yang 90%-nya itu untuk Islam. Tapi kenapa ada? Di sini aja kita polling 5:1, jauh, Pak. Jauh. Anak-anak kita nggak tahu kristologi, masuk ke YouTube, masuk ke internet seperti anak aku sudah SMA kelas 2. Sekarang nggak mungkin aku kontrol. Ketika dia buka komparasi religion, oh ini gini, oh ini gini. Kalau dia nggak dibekali pengetahuan, bablas anginnya, Pak. Makanya sekarang bapak-bapak yang terhormat, yang punya otoritas di masjid, jangan bilang nanti supaya Gus Bedi diundang. Enggak mau undang, nggak apa-apa, naik undang pun gratis. Isi kristologi, cari tenaga kristologi, isi. Kasihlah waktu 10%, yang 90% untuk keislaman. Ini maksud saya. Sekarang saya Pak, pernah mengembalikan orang dengan ini, Pak. Itu sudah murtad, di rumahnya itu Al-Quran, hadis itu menjadi makanan setiap hari, tapi anaknya murtad. Gurunya nggak mampu, keluarganya nggak mampu. Kemudian ketemu Arimatea, ketemu saya kuncinya satu, Pak. Yang penting dia mau dialog, karena saya kan rasio. Setelah mau dialog, akhirnya alhamdulillah kita selamatkan. Sampai bapaknya ngomong, saya Mas nyembelih dia nggak kedap, saya kuat. Sampai begitunya ngomong ke anaknya. Tapi alhamdulillah akhirnya kembali. Kita pakai apa? Pakai ini, Pak. Nggak mungkin pakai ini, dia sudah tolak kok. Tapi pakai ini dengan cara pandang yang kita luruskan. Karena di kitab yang seperti ini nanti di YouTube, Pak, Bu, ya. Jadi aku bertanggungjawabkan secara akademis, secara hikmah. Tidak satu pun Yesus itu mengatakan atau dikatakan sebagai Allah. Coba. Itu namanya dogma. Ya sudah, itu dogma mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Kanjeng Nabi kedatangan kafir dari Najran. Itu diskusinya 3 hari 3 malam. Ya Nabi ya nggak seperti aku lah. Harus belajar, harus buka. Akhirnya semua ketemu. Tapi ketika who is Yesus, siapa Yesus nggak ketemu. Maka Allah bilang, ya sudah kalau itu ajak mubahalah aja. Surat apa gue? Surat apa, Pak? Ali Imran. Subhanallah, cerdas. Saya senang. Ali Imran, itu diskusinya 3 hari 3 malam. Ya, jadi bermubahalah. Karena kata kita, Yesus itu adalah hamba yang diagungkan Allah, maka diangkat menjadi nabi seperti nabi-nabi lainnya. Sementara kafir Najran bilang Allah. Ya sudah, mubahalah aja. Tapi akhirnya kan tidak mau kan? Itu bukti-bukti kristologi itu perlu dipelajari. Jangan orang bawa ini terus katanya kafir lah, murtad, sesat, teteh bengek lah, goblok. Memang pernah Zaid bin Sabit itu ya, ada Zaid, ada sahabat Umar. Sahabat Umar buka ginian. Itu dilarang sama Nabi memang. Tapi jangan lupa, sahabat Zaid diperintahkan untuk belajar bahasa Ibrani. Nabi kita itu orang yang paling jago psikologis. Misalkan ditanya, ya Rasulullah, kalau saya mau masuk surga, amal apa yang paling harus saya lakukan? Nanti lain orang itu lain jawaban, Pak. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda-beda. Karena apa? Nabi melihat behind screen. Ngerti nggak behind screen ini? Latar belakang orang ini gimana? Kalau ini medit, maka sodako. Kalau ini malas sholat, maka sholat. Kalau ini kurang ajar sama bapak ibunya, hormati bapak ibunya. Lain-lain. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi melihat siapa itu sahabat Umar, siapa itu Zaid bin Sabit, beda-beda. Ketika ini dilarang, tapi ketika ini diperintahkan. Karena kita tidak bisa kalau tidak memahami bahasa Ibrani untuk diskusi. Gitu loh. Tapi aku ya resiko gak apa-apa. Jadi
Saya dulu kan ada jadwal kajian Ahad pagi kan, Ahad pagi. Jadi ya saya ya keluar Ahad pagi, ya sama dengan ke gereja. Dia bawa ini, saya ya bawa ini. Sama, cuman saya masuk ke masjid, dia masuk ke gereja gitu. Saya nggak bawa ini, enggak, karena kan sudah ada yang lebih ahli gitu. Kita serahkan ke ahlinya. Ini beliaunya nih ahlinya nih, nanti bisa tanya-tanya. Oke, sudah ya, sudah tahu arti pentingnya kristologi ya. Oke, sekarang kita gambar petanya seperti ini. Kamu habis sudah aku mau minum. Saya orangnya nggak resmi-resmian, Pak. Resmi-resmian tambah ribet wis biasa ae wis. Belajar ngono. Logo Suto saya enggak apa adanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil Ustadz Gondrong. Ini Pak, ini dari Malaysia dikirim. Sarawak. Alhamdulillah dakwah lewat YouTube sudah sampai dari Barat Tengah. Tahu Barat Tengah, Pak? Barat Tengah tahu nggak? Nah, kan nggak tahu. Barat Tengah itu Saudi Arabia dan sekitar itu Barat Tengah, Pak. Bagi orang Indonesia. Bagi kita, karena kita ada di sini. Kita kalah dengan orang Inggris. Kalau dari Inggris memang Timur Tengah. Nah, Barat ini ada yang di Barat Tengah, ada yang di Sarawak, ada yang di Singapura, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Ya itulah dimanjakan oleh teknologi. Makanya kita harus menangkan pertarungan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Allah Akbar! Allah Akbar! Ojo ngaji klemak-klemek tak tendang das. Tambah satu, bismillah. Mantap. Jadi gini Pak petanya. Bismillah. Gini Pak petanya Pak ya. Tambah bismillah, kurang itu. Ini tunggu ya Bu. Sik, ya. Ini ya Pak, satu. Ini era Milata Abraham atau Milo Ibrahim. Ini ya. Di sini. Setelah itu nanti eranya ada Kanjeng Nabi Musa. Ini ya. Ini kita sebut Yahudi. Ya. Nanti dilanjutkan Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kita sebut ini Nasrani, bukan Kristen loh ya. Nasrani. Al-Qur'an tidak pernah nulis Kristen loh. Ya? Nasrani, hati-hati. Nggak ada Pak, nggak percaya. Bukan. Nasrani ya. Nasrani. Ini baru nanti di sini itu Islam. Lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi petanya ini. Segini, 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 segini. Ini semua Pak, ini semua dinullah. Dinullah. Ya. Nanti kitabnya di sini ada Suhuf, di sini ada Torah, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Ini semua kita sebut Kitabullah. Kitabullah ya. Oke. Nah, sebetulnya gampang, Pak, ya. Ibu-ibu nampak? Oke. Ya. Saya yang memahami tidak semua nabi itu beragama Islam. Bisa lihat di YouTube-nya, ya. Ngeri banget ya, harus ngeri dong gitu ya. Tidak semua nabi beragama Islam. Ini kontroversi nih. Nanti kita diskusikan, ketemukan sama aku tapi yang pinter ya. Kok yang bodoh-bodoh nggak mau. Yang pinter ketemu sama Gus Putih. Supaya aku juga bisa belajar dari dia, gitu loh. Ya. Kalau yang bodoh-bodoh ngeteng-teng waktu, males aku. Ya. Perhatikan, semua nabi itu muslim. Tunduk, patuh terhadap syariat, Hanifah Muslim. hukum Allah. Hanifah Muslim. Tapi tidak semua nabi Islam. Nanti biasanya itu kan begini. Janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Itu biasanya diterjemahkan gini. Muslim. Nah, padahal Pak, kalau kalian belajar nahwu shorut, Muslim itu dari dua. Bisa dari Islam, bisa dari salamah. Muslim yang dari Islam itu ketika setelah abad ke-6 pertengahan masuk ke abad 7. Setelah era kita, era Kanjeng Nabi Muhammad.
Tapi nabi-nabi sebelumnya itu dari salamah. Artinya apa? Tunduk, patuh, selamat. Buktinya apa? Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan Islam, orang-orang Arab itu nggak kenal nama Islam. Nggak kenal. Apa Islam yo ora ro, apa sing jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa? Bodoh. Maka kalau saya ngomong bodoh itu harus paham kalian. Jangan, oh itu saru, Mbak. Al-Quran juga mengatakan begitu kok. Nanti kalau kita anjing, Al-Quran juga mengatakan begitu. Dikandani melet, nggak dikandani. Ini kitab Al-Quran, dikandani melet, nggak dikandani. Berarti siapa yang bilang? Al-Quran. Gitu loh. Jadi nggak perlu basa-basi itu bikin ruwet. Belak-belakan aja. Oke? Tidak toleran itu. Bagaimana? Tidak toleran. Oh, toleran sudah dikasih tahu nggak mau, kecuali Itu kategori Islam fobi itu, Pak. oh tidak. Sekarang yang fobia itu sudah ikut kita, alhamdulillah. Karena undang-undang di Amerika sekarang sudah ada undang-undang Islam anti Islamofobia. Jadi yang mereka menyerang Islam dihukum, Pak. Sudah ada yang kena. Sudah ada yang kena. Sudah ada yang Informasi kena. dari dia. Oke, aku lanjutkan di sini ya. Lanjutkan di sini. Ini nanti supaya dilanjutkan oleh Ustadz kita. Ya. Ini Pak ya, jarak dari sini kita nggak tahu ya. Dari sini kita jaraknya nggak tahu. Dari Kanjeng Nabi Ibrahim ke sini nggak tahu. Di sini nggak tahu. Ini ke sini sekitar 750 tahun. Ini hitungan-hitungan sejarah ya. Nggak saklek harus begitu nggak. Ini ke sini ya sekitar 500-an lah. Nanti ke sini itu kan sebetulnya abad ke-6 masuk ke-7 ya. Ya. Nabi Ibrahim itu 2150. Ini 2150. Ini terus Nabi Musa itu 1850. 1850 terus ini. Ini nol kan. Jadi antara setelahnya Nabi Musa itu ada Daud dan Sulaiman. Daud dan Sulaiman itu tahun 1000. Ya berarti masuk di sini kan ya? Iya. Masuk di sini. 1000. Terus ini tahun berapa kira-kira Nasrani ini? Nasrani yang mulai 500. Ya kalau hitungannya Masehi ya 2000. 2000. 2000. Ah di sini berarti selisihnya kan Di situ 572. 1000. 572. 572. Nah ini hitungannya. Nah sekarang gini Pak. Kalau mau selamat nih ikuti peta ini. Insya Allah selamat. Ya. Kalau Bapak ngapunten Pak ya? Ngapunten. Kalau Bapak hidup di zaman Ibrahim, Bapak harus ikuti jalan keselamatan namanya apa? Milah Ibrahim. Karena Bapak hidup di sini. Itu loh. Ini aturan Allah ini. Kalau Bapak hidup di zaman Musa, Bapak harus jadi Pengikut Musa. pengikut Musa ya, Yahudi. Yahudi yang benar dalam tanda kutip. Satu. Ya. Ya. Di sini. Boleh saya luruskan Pak? Boleh nanti Oh, iya. Pak ya. Saya selesaikan. Silakan. Ya. Jadi di sini. Jadi begini Pak, Ibrahim punya anak namanya Ismail dari Hajar. Ibrahim punya istri namanya Sarah, punya anak namanya Ishak. Ya. Ishak itu putranya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, namanya Yahudi itu Pak. Salah satu putra Yakub itu namanya Yahuda. Tidak jadi nabi, tapi Nabi Yusuf ya jadi nabi. Itulah menurunkan orang Yahudi itu Pak. Sampai pada Nasrani. Ya memang kacau sih ya, nggak bisa membedakan antara Israel dan Yahudi. Ini memang masalah. Saya nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan. Begini, Yahudi itu memang turunan ini Yahuda Beda, Pak. dari Nabi Ishak. Israel itu negara Pak itu Pak. Israel itu suku bangsa, Pak. Yahudi ini agama. Memang dia ada yang mengatakan dari Yehuda. Tapi apakah itu benar? Itu kan cerita, Pak. Perlu kita uji. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Saya menuntaskan ini dulu, boleh? Oh, silakan Pak. Oke. Nah. Oke. Kalau kita hidup di sini, maka kita harus hidup dalam hukum Allah yang namanya Yahudi. Karena nggak ada jalan lain. Kalau kita hidup di sini harus hidup dalam hukum Allah yang namanya milah Abraham, milah Ibrahim. Kalau kita hidup di sini, kita harus hidup dalam hukum Allah yang namanya Nasrani. Masalahnya sekarang kita hidup di mana? Kita hidup di sini. Maka
tidak ada pilihan lain. Satu-satunya jalan keselamatan. Dengar! Maka kalian kalau mau selamat harus hidup dalam hukum Allah yang namanya Islam. Gitu. Jadi kalau ada orang yang murtad, dia kan balik ke sini, Pak. Balik ke sini lagi. Balik ke sini. Kan goblok. Orang ini sudah kesempurnaan dari segala yang ada ini, muaranya di sini. Jadi Al-Qur'an ini kumulasi dari ini. Ini terdiri Torah dan Injil dan Zabur. Dimantapkan di sini. Itu loh. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang terputus, enggak. Makanya cerita-cerita di sini juga ada di sini. Orang Kristen yang nggak tahu dikirain Kanjeng Nabi Muhammad dengar cerita. Mana bisa? Cerita dari siapa? Lalu bagaimana Nabi Muhammad tahu? Karena difirmankan oleh yang Maha tahu. Karena yang menurunkan ini aslinya bukan ini tapi ya. Ya yang menurunkan ini sama. Paham? Nah, jadi kalian semua itu sudah hidup di zaman ini, sayangku. Godaan apapun jangan balik ke sini, gitu loh. Ngerti? Kira anak mutat ampun enggak sih? Di sini, ya. Saya Pak, saya yang ngajar di KMM. Bapak boleh tanya. Saya ngajar kristologi, tapi tak lihat semua wajah-wajahnya itu meragukan. Loh benar saya ngomong belak-belakan sama petinggi Muhammadiyah, saya bilang. Sejarahnya Pak, Muhammadiyah itu juga salah satu tugasnya untuk menghadapi Zending. Seharusnya orang-orang Muhammadiyah itu tidak canggung terhadap kristologi. Betul nggak? Nah ini bosnya yang bener kan ini. Bos Muhammadiyah, tolong sampaikan. Saya sedih Bu, saya ngajar kan disuruh ngajar saya kan. Ada 2 kali. KMM itu kok mau balik Muhammadiyah kan? Ya muda itu. Mukanya itu lah, karena aku berhadapan enggak dengan 1-2 orang dan banyak orang dan berkali-kali. Aku tahu mana muka bodoh, mana muka pintar aku tahu. Mana muka yang pura-pura pintar itu enggak tahu semua kristologi aku. Ya Allah kok begitu ya? Karena lupa sejarah bahwa Muhammadiyah itu salah satu tugasnya menghadapi Zending. Sekarang tokoh-tokoh kristologi, Bapak mau bilang siapa? Bahauddin Mardari, itu orang mana? Muhammadiyah. Dari Jawa Timur, siapa lagi? Abdullah Wasian, dari mana? Muhammadiyah. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan saudara kita yang lain. Tidak, cuman aku ini mau menyampaikan fakta. Ayolah Muhammadiyah, jangan alergi terhadap kristologi. Leluhurnya dulu memesankan seperti itu. Itu aja kepentinganku. Bukan karena terus Muhammadiyah terus yang lainnya nggak asik, enggak. Kedua-duanya sama-sama asik. Kita punya burung namanya Indonesia, burung kita namanya Indonesia. Ini bisa terbang kalau dia punya sayap. Dan kita punya 2 sayap, di sebelah kanan Muhammadiyah, di sebelah kiri NU. Setuju? Setuju. Begitu. Ya. Jadi terakhir aku bilang, kita sudah di sini. Jangan balik ke sini, jangan balik ke sini, jangan balik ke sini. Ini sama Allah sudah disempurnakan di sini. Ngapain balik ke sini? Walaupun kamu dapat suami, istri yang cantik, harta melimpah, jabatan, jangan mau. Karena Nabi juga disogok. Benar nggak Pak? Betul. Ojo kaget banget tak senang. Nabi itu disogok Bu. Ya. Ini bahasa saya ya. Yang namanya orang Arab jahiliyah yang nggak sopan. Mat, kamu minta apa? Minta raja. Kami jadikan raja, nggak apa-apa. Minta perempuan, mau berapa? Mau yang paling cantik, dari mana? Dari Lebanon? Dari mana saja ngomong? Minta berapa? Kami kasih. Harta, kami kasih. Tapi salah satu permintaan kami, apa? Jangan berdakwah untuk Islam. Itu kan nggak sempat ketemu Kanjeng Nabi kan? Terus disampaikan ke pamannya kan? Terus pamannya ngomong. Terus Kanjeng Nabi bilang yang di tangan kanan dan tangan kiri bulan dan matahari, atau aku harus punah dalam hidup, dakwah tidak akan berhenti. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Semoga kalian semua sampai mati tetap Islam. Amin. Saya sedikit komentar untuk Pak Imam ya. Saya kenal Pak Imam itu sebetulnya sudah lama Pak. Bapak kan orang top. Memang Bapak nggak kenal saya. Loh benar Bu. Saya tadi masuk ke sini lewat sana, saya bingung. Lewat sana saya tadi.
Iya, iya, itu ada Mbak, iya, itu ada. Bareng saya Ustaz. Oh, bareng Bapak itu. Karena saya tahun 85 sudah di ITN, Pak. Saya tahu persis petanya. Saya tahu persis peta di sini. Kuliah itu. Nggak kuliah, Pak. Preman ini juga kuliah, Pak. Masa nggak kuliah gimana? Ijazahnya ada kok mau kita gitu. Ya memang tampangnya seperti ini ya nasib aja, Pak. Tapi lulus kan? Oh, lulus. Seandainya ketua partai lain lagi, Pak. Tapi aku dibilang dalik, Pak. Ya, jadi Namanya belum diperkenalkan, Pak. Loh, sudah Saya tadi. datang terlambat, Pak. Oh ya siap, nanti saya benar. Namanya, Iya. istrinya berapa? Siap, Pak, siap, Pak. Siap, Pak, siap. Nanti Pak ya, saya komentar tentang Pak Imam. Jadi Pak Imam mendirikan panti itu jatuh apa? Kan semua itu dibangun dari bawah, Pak ya. Perjuangan beliau saya tahu. Jadi begini, Pak. Tentunya kita berharap Pak Imam panjang umur. Kan begitu, Ibu juga. Dan semua yang berkontribusi terhadap panti ini. Ya, panjang umur. Tetapi, dengar ini. Kalau Pak Imam memang sudah waktunya diambil sama Allah, jangan ragu, Pak. Jangan takut. Kanjeng Nabi bilang, siapa-siapa yang mencintai anak yatim dan orang fakir miskin seperti ini. Seperti ini Kanjeng Nabi bilang. Hubungannya dekat sekali. Maka semoga Pak Imam, Ibu, semua guru-guru ustadz-ustadznya dan adik-adik yatim piatu yang di sini dikelola semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha. Tak turuti deh, nggak dituruti aku nggak bisa ngoni loh. Repot Pak ini. Kalau mau dibawa. Oh iya, Bapak. Nanti biar dilanjutkan kepada ustadz kita ya, Ustadz Ahmad ini. Beliau memahami bahasa subhanallah, Pak. Saya banyak belajar tentang. Jadi nama resmi saya begini, Pak. Ini, Pak. Iya. Su orang Jawa biasalah, Pak. Su itu bagus. Yang Semarang itu. Nah, terus Subandi. berganti menjadi Subandi T. Semarang kan ya Subandi. Ceramah-ceramahnya di Subandi. Oh, itu murid saya, Pak. Enggak cucunya ya? Enggak murid itu. Cucunya. Ini, Pak. Tambahin cucunya. Jadi kalau lihat YouTube ya, ketik ini Subandi T Sukoco. T-nya apa? Tasmin, Pak, Bapak. Mas. Langsung menyerang. Bapak saya semoga Allah mengampuni dosanya. Jadi bapak saya itu pikun, Pak. Jadi ketika saya tersesat di jalan kebenaran, tersesat itu tidak harus di jalan yang salah, Pak. Tersesat di jalan yang benar itu ada. Saya ini tersesat di jalan yang benar. Karena apa? Saya dulu itu tidak punya, dalam otak saya itu dakwah tidak punya. Yang penting bagi saya suruh sholat-sholat, suruh puasa-puasa, mau agama bagaimana bukan urusan saya. Itu dulu saya begitu sekuler. Ketika aku masih kuliah, aku insinyur. Dulu kan insinyur kan mahal tuh. Ngelamar langsung supervisor, 5 tahun manajer, 5 tahun kemudian general manager. Gajinya banyak, istri mau apa, anak mau apa, beliin rumah, mau jalan-jalan, mobil ada, sudah. Agama bukan urusan gue. Yang penting suruh sholat gue sholat, suruh zakat gue zakat. Itu otak gue. Jadi jujur saja, sebetulnya saya terjun dalam dunia dakwah itu hanya garis nasib aja sepertinya. Gampangnya gitu aja lah. Saya nggak terlalu muluk-muluk, oh saya bercita-cita dari pendakwah. Enggak. Saya takut sama Allah. Allah tahu apa isi hati saya. Jadi saya bukan saya tersesat di jalan yang benar ini. Kenapa tersesat? Karena ini bukan tujuan saya. Coba dulu Allah jadikan saya general manager, apakah saya peduli sama dakwah? Kan belum tentu toh. Jadi saya ini ngomong bla-blaan. Enggak. Yang penting saya jalani dakwah. Ikhlas enggak ikhlas itu urusan Gusti Allah. Kalau nuruti ikhlas apa enggak ikhlas ruwet, enggak bergerak. Aku mbok lem yo karepmu, mbok nyek yo karepmu, enggak ngurus aku. Dipuja ya terserah, nyek ya terserah, enggak ngurus. Ini Pak ya. Nomor HP-nya, Pak. Waduh. Pak, Pak, saya hubungi. sebentar saya kasih tahu. Bapak ini harus saya kasih tahu. Orang-orang itu nggak berani tanya nomor HP saya. Mereka yang berani tanya nomor rekening saya. Ini bos saya, Pak, nggak berani tanya nomor HP saya. Nomor rekeningnya berapa?
Guyon Mbak ya, guyon Mbak ya. Ini ada temennya di luar Indonesia. Ini Pak. WA Iya, ini WA Pak. Tuh. Iya, ya. 0041 rekening. Ini nomor lama Pak. Artinya saya orang setia, nggak gonta-ganti nomor. Itu Pak. Jadi orang setia itu Pak. Ini kata TikTok Pak ya. Kenapa? Motor saya itu paling 2 juta dijual nggak laku Pak. Itu petanya orang setia. Orang setia itu kalau barangnya rusak didandanin bukan digentiin. Ngerti? Makanya jangan khawatir meskipun masih mau nambah 1 tetap setia gitu loh. Melayu deh gitu. Semangat. Terkasih mah. Nanti kalau nggak tak bikin gini sampean ngantuk Pak. Repot sampean harus tak kasih guyon-guyon ini. 081 70 50 84 61 ya. Ini WA telepon bisa. Ini YouTube. Subhandi Triskoco YouTube kena. Itu ada 1000 lebih video kajian terserah mau pilih yang mana. Apalagi Pak? Aku Terima kasih Pak. Istrinya berapa? Oh iya, istri mau 2. Mau masih mau Pak. Belum. Cuma ingin gitu aja. Karena Teruji Ustaz. enggak kemarin sudah ngelamar. Sudah ngelamar. Mbak Usna tanya. Ini Bapak suruh tanya. Saya orangnya belak-belakan Pak. Saya bilang, tolong hargai kejujuran saya. Karena kadang-kadang kejujuran itu menyakitkan toh. Tapi kamu harus hargai. Kalau aku sama cewek-cewek, kalau aku nggak ngomong seneng kamu nggak perlu cemburu. Karena kalau nanti aku seneng, aku ngomong sama kamu. Jadi istriku aku kan ini ya gini-gini kan ya banyak penggemarnya tuh Pak. Jadi istri saya itu nggak pernah curiga. Karena kalau aku seneng, aku pasti ngomong gitu loh. Reng beturan lah. Ya, jadi kemarin sudah Pak, sudah ngelamar ya. Ini sampai Ustadz Ahmad gedek-gedek. Nanti taruh mana rumahnya masih ngontrak? Pak Imam diundang. Oh jelas Pak, orang ini sesepuh kita kok. Sesepuh kita. Sudah Pak, sudah ya. Cuman ya itulah belum jodoh nanti semoga Allah berikan. Alamatnya belum Mbak? Aduh. Itu namanya nggak ikhlas itu. Ustadz kita nih mau ngisi Pak. Oh gitu ya. Ya sudah gini aja ya. Jalan Syair. Ya. Beji Pak. Beji Brugan. Belakang. Ya, Kota Batu sih. Kota Batu. Belakang sekolah Alkitab Pak. Jadi cocok nggak? Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, itu setuju ada kesimpulannya. Iya. Terima kasih masukannya. Nah itu namanya berpikir akademis Pak. Kalau dikasih orang tahu kebenaran, baca Bismillah, taknai Bismillah gitu. Jangan, nggak usah gengsi-gengsian kita. Kabeh iki sajane padha goblok. Aku bisa ngomong gini karena aku sudah baca buku duluan, gitu loh. Jangan anggap aku pintar enggak. Makasih Pak. Makasih. Siap-siap Pak. Nah, sekarang sudah jatuh cinta sama aku. Haji Suwandi. Amin. Pak, doakan saya punya rumah lah. Ayo. Doakan saya punya rumah. Ayo, Al-Fatihah. Ayo doa. Saya punya rumah. Ayo doa. Iya. Kiai kita. Harus doakan. Ayo. Amin. Ini Pak, doakan saya Pak. Doakan saya. Mumpung ketemu orang soleh ini kan Pak Kiai. Orang salah Pak. Enggak, soleh. Bapak pintar Bapak. Nah, gini Pak, saya ini bosen jadi kontraktor. Kontrak sana batu tuh saya kelilingi. Tolong, saya sama Pak Imam alhamdulillah lewat istri dikasih tahu sudah doakan saya. Nah sekarang lewat Bapak, tolong Pak doakan saya punya rumah, saya bosen kontrak. Ayo Pak, baca doa untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Amin. Amin. Walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa innaka Hamidum Majid. Rabbana naghfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Fasih dan Maha. Jadikanlah kami yang hadir pada hari ini betul-betul menjadi pejuang-pejuang untuk menegakkan agama Allah. Amin ya Allah. Amin. Ustadz kami namanya Subhandi.
Amin. Mudah-mudahan Pak Subandi ini Amin. semoga tidak kontra Amin. lagi Amin. oleh Allah. Berikan rezeki Amin. Amin ya Allah. dari kanan, Amin. kiri, dan wa yarzuk min haitsu la yahtasib. Amin. Berikan rezeki dari Amin. arah yang tidak Amin. diduga. Amin. Amin. Oleh karena itu peliharalah Amin. hubungan dengan Allah. Hablum lana Amin. wa hablum Amin. nas. Salat Amin. fardu, salat malam, puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan. Amin. Berdoa, Amin. karena doa adalah doa silahul mukminun. Amin. Doa adalah senjata orang beriman. Amin. Oleh karena itu jangan bosan, jangan putus asa, Amin. terus berdoa. Amin. Insya Allah cepat dan lambat itu Allah akan Kabulkan. mengabulkan Insya Allah, ya Rabb. keinginan dan kehendak daripada Amin. Bapak Subandi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, Pak. Ya. sama-sama, Pak. Semoga Allah yang balas Semoga kebaikan. berkah ya. Tapi sholatnya di Al-Hikmah. Ada dekat rumah saya kan dekat Al-Hikmah kan? Saya tukang adzan di langgar saya, Pak. Oh iya, di situ ada Al-Hikmah Bu ya? Iya, sekarang sudah berganti, Pak. Iya, Eh, ini M. Nasir. M. Nasir. Nah, dulu saya sering di situ Pak. Itu. Oh, begitu, Pak ya. Ceramah Pak sama khotbah. Iya. Tapi kasih amplop Pak. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih, Pak ya. Oke. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada salah-salah. Tapi intinya Ini azan zuhur. kegalakan saya Azan itu zuhur karena bentar lagi kajian-kajian bagaimana? sekarang Dilanjut terlalu azan zuhur kan sehingga bentar nggak lagi. masuk otak. Oh iya. Jadi Tinggal harus dilanjut stressing. atau Stressing itu adalah wujud kasih sayang saya kepada Anda semua sebagai generasi Islam, dengan salah satu kunci mati sampai mati Islam. Dan jangan lupa. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad akan melanjutkan kajian kita tentang wawasan Al-Quran. Beliau akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anu ini? Boleh. Monggo. Iya. Aduh, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa fil umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dua ceramah. Oh ya. Dua ceramah tadi yang disampaikan oleh Dr. Gus Suryadi, dan tadi yang telah disampaikan oleh rekan saya Gus Medik. Ya, memang gayanya begitu, Bu. Bapak, jadi Bapak jangan kaget. Saya pertama kenal beliau juga sempat iki wong opo sih kamu ini. Tapi lama-lama saya terus terang jatuh cinta, Pak. Banyak pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan baru beliau. Memang saya sih bukan ustadz, saya ngaji bareng dengan beliau dan Gus Sur. Sering kita berbicara tentang, terutama tadi apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu perihal terjemahan di dalam Al-Quran. Jadi terjemahan di dalam Al-Quran itu kita sangat sayangkan banyak terjemahan-terjemahan yang tidak berkesesuaian. Kadang-kadang nanti arti yang seharusnya metaforik diartikan hakiki, sementara yang arti hakiki diartikan dengan metaforik. Jadi banyak hal-hal yang terjadi seperti itu, sehingga karena terjemahnya sudah salah, ya akhirnya pemahaman kita akhirnya juga ikut salah. Itu tadi yang disampaikan oleh beliau. Yang kedua, apa yang disampaikan beliau tentang kekhawatiran kita semua. Kebetulan saya juga sering berdiskusi lintas agama, Bu, ya, Bapak dan adik-adik di sini. Memang bukan dari sekarang, dari zaman Belanda di Indonesia ini jadi proyek, Bu, misionaris. Tapi alhamdulillah lah, yang terjadi sekarang ini di dunia malah sebaliknya. Malah lebih banyak orang yang berislam daripada masuk Kristen. 50 tahun terakhir ini di Eropa itu malah banyak gereja-gereja yang tutup.
beralih fungsi. Itu ribuan gereja dalam waktu 50 tahun di Eropa. Gereja berubah menjadi fungsi yang lain. Ada yang dijadikan masjid, ada yang dijadikan museum, ada yang dirubah jadi tempat warung, restoran, segala macam. Sudah berubah. Sementara masjid menjamur dalam waktu kurun 25-30 tahun terakhir ini. Bahkan yang mengejutkan, wali kota Manchester itu sekarang Muslim. Jadi luar biasa. Di Amerika sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam. Kejadian setahun yang lalu, kalau nanti ada Ustadz Suryadi tadi bisa menjelaskan itu. Apa yang terjadi di New Zealand yang kemarin ada anak nembak orang Islam itu, Islamfobia itu. Sekarang malah orang pingin tahu apa itu Islam. Jadi banyak belajar tentang Islam. Sementara karena modernisasi ini, sehingga anak-anak muda ini, Bu, Bapak, ingin tahu, saya ini memeluk agama ini apa kebenaran agama saya. Jangan dianggap anak-anak muda ini tidak peduli. Tidak semuanya demikian. Banyak anak-anak muda yang peduli. Apa yang terjadi? Mohon maaf, di agama sebelah mereka punya banyak masalah ternyata. Tentang ketuhanannya 2000 tahun nggak selesai-selesai. Ada yang Oneness, Tuhan itu satu. Ada yang Tritunggal, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Membingungkan bagi generasi mereka. Ada yang Triteos, ada yang 3 Tuhan, Trinitas, Triteos. Jadi kacau. Di situ terjadi perang pemikiran di antara mereka sendiri. Denom-denom mereka, kalau di Islam ya, mazhab ya, itu sangat banyak sekali, Bu, Bapak. Dan masalahnya, kalau di Islam ini kita punya denom paling fikih ya, Pak ya. Tidak ada, mau mazhab apapun yang mengatakan Tuhan dua, tidak ada. Tapi mereka masalahnya konsepnya ketuhanan yang bermasalah. Lah, terakhir-terakhir ini juga ada sebagian orang-orang karena mereka sudah kandas di dalam dakwah. Kalau boleh saya rangkum ya, agama ini sebenarnya berdiri dari 3 pilar. Agama apapun sih. 1, masalah keimanan. 2, masalah ibadah dan syariah. Yang 3, hubungan antara manusia, hablum minan nasnya. Tiga pilar ini. Lah, kalau agama, mohon maaf saya sebut agama Kristen, ketuhanannya tadi sudah saya katakan bermasalah. 3-1 tidak pernah bertemu, tidak pernah sepakat. Islam mau apa mazhabnya? Tuhannya 1. Yahudi mau apa mazhabnya? 1. Yang kedua, ibadah dan syariah. Apa mereka punya ibadah dan syariah yang konkret? Juga tidak. Bermasalah. Di gereja ada yang pakai lagu-lagu, ada yang boleh pakai rok mini, ada terserah. Ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di kursi. Mana ada masjid seperti itu? Ibadah dan syariahnya juga bermasalah. Ibadah apa yang dikerjakan Kristen-Kristen saat ini, mohon maaf, tidak sama dengan apa yang dikerjakan pada zamannya Nabi Allah Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Yesus bersunat. Apa mereka bersunat? Digugurkan katanya hukum Taurat sama Paulus. Mereka berpuasa. Mereka bersujud meletakkan dahinya di atas tanah. Apa mereka melakukan hal ini di gereja? Tidak. Lalu yang satu ini adalah hubungan antara manusia. Lah ini yang dia punya. Makanya dia jual ini. Yang 2 tidak laku. Dijual lah ini dengan dilabel, dikasih merek agama kasih. Hati-hati. Label agama kasih ini yang dijual. Padahal semua agama punya ini kasih. Apakah Al-Quran tidak punya agama kasih? Kalau kita buka plek pertama, halaman pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa?
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi. Apa bukan kasih itu? Pertama. Itu agama kasih. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tafil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsinin. Ini agama kasih. Jelas tahu ya terjemahnya, enggak usah diterjemahkan ya. Ya. Surat Al-Qasas. Jadi itu agama kasih. Di ayat lain dikatakan barang siapa yang membunuh satu orang, man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'anna qatala nasan jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang seperti dia membunuh seluruh manusia yang ada. Dan sebaliknya barang siapa yang menyelamatkan satu seperti menyelamatkan. Ini juga agama kasih. Jadi agama kasih itu bukan cuma, kenapa ini saya tekankan bapak-bapak dan ibu serta adik-adik. Banyak perempuan-perempuan kita terperdaya, Pak. Banyak orang-orang kita nggak lama 2 minggu 3 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu kita berusaha menarik kembali yang tadi disebutkan, seorang perempuan, Bu, lulusan pondok, Bu. Ya Allah, sudah 4 tahun murtad, keluarganya nggak tahu. Ini lagi kita kerjakan insya Allah. Di Tulungagung, bapak-bapak sudah tua, nyari kebenaran katanya. Sudah 10 tahun ya Pak ya. Kita datangi juga begitu Pak. Kesian Pak. Dia datang itu bawa catatan, panjang banget Pak. Duduk mulai dohur sampai jam 3 malam Pak. Nggak selesai, nggak pipis, nggak ke kamar mandi itu orang Bu. Jadi yang ditanyakan tentang Islam apa? Ayat-ayat peperangan. Loh, katanya orang Islam itu jahat. Dan semuanya itu cuplikan-cuplikan. Jadi ayat perang wakotilu itu semuanya dicuplik satu-satu. Ini loh, Islam nyuruh perang. Ini loh, Islam nyuruh membunuh. Lah sampean baca ayat dari pertama. Ayat sebelumnya bagaimana? Itu dalam keadaan perang ya harus dibunuh. Nah, kalau sampean potong tengahnya gitu terus suruh membunuh gimana? Itu dalil-dalil mereka. Jadi kami sangat concern ya di Arimatea ini tentang hal seperti ini. Jangan sampai nanti saudara kita, teman kita, adik-adik kita terperdaya. Makanya beliaunya tadi begitu menggebu-gebu. Memang dakwah mereka ini memang di dalam 2-3 agama, rumpun agama ini, agama samawi ini, Yahudi, Nasrani dan Islam ini hanya 2 yang berdakwah. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Beti, teman kita yang teriak-teriak tadi itu. Ya, yaitu Kristen dan Islam. Yahudi tidak punya kepentingan untuk berdakwah. Agama lain saya nggak tahu ya, Hindu, Buddha gimana. Hindu nggak ada dakwah. Tapi Islam, mereka menyuruh berdakwah. Kadang-kadang kalau kita tidak sering berdebat dengan mereka, itu otak kita nggak panas Pak. Makanya saya sering ikut di dalam dunia maya itu perdebatan-perdebatan di dalam lintas agama. Sebenarnya Islam ini membolehkan nggak sih berdebat? Boleh. Sangat boleh Ibu Bapak dan adik-adik. Sangat boleh. Islam tidak pernah melarang kita berdebat. Tapi perdebatan itu ada aturannya. Tuhan mengatakan bagaimana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana tunjukkan bukti-buktinya. Kalau kamu benar. Gitu loh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tunjukkan. Kalau kamu bisa, itu kan artinya tantangan. Ini azan bagaimana Pak? Ditutup dulu atau? Ditutup dulu gimana ini azan? Atau dilanjut atau bagaimana? Ambil satu. Hah? Ambil satu.
didengarkan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Haqqan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Jadi sampai mana tadi ya? Masih yang dijual, dikasih. Oh iya, jadi itulah yang dia bisa jajakan kepada selain agama mereka. Jadi target mereka sebenarnya punya target, tapi juga mereka juga punya problem loh. Mereka itu kekurangan dai loh. Orang-orang Kristen itu kekurangan dai loh. Banyak anak-anak muda yang diinginkan itu malah nggak mau. Jadi bukan seperti kita ini punya pesantren yang luar biasa, punya lembaga-lembaga dakwah itu luar biasa. Mereka punya lembaga-lembaga dakwah itu, tapi mereka punya problem, Pak. Punya problem mereka. Oleh sebab itu, jadi kita, oh ya tadi yang saya sampaikan tadi masalah berdebat, boleh nggak kita sih berdebat? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada larangan untuk berdebat. Tetapi dalam perdebatan itu tujuan kita apa sih? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izati hasanah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum itu tadi. Diskusi itu wajadilhum. Jadi tujuannya itu untuk mengajak kepada jalan Allah. Tujuannya. Lah orang diajak kepada jalan Allah ini tidak dengan serta-merta mudah mau, kecuali kita tunjukkan hikmahnya. Bukti dalil-dalilnya apa? Kamu bilang Islam ini benar. Buktinya apa? Tadi, bukti kebenaran itu apa? Bahwa apa yang ada di dalam teks sesuai dengan kenyataan. Buktinya sudah ada. Tapi kalau caranya nggak baik, juga mereka tidak serta-merta mau menerima. Sudah buktinya apa? Ada, jalannya harus mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah ini sangat penting. Caranya baik, buktinya nggak kuat juga nggak mau orang diketawain sama apa yang terjadi sekarang. Cuma kasih aja. Tapi secara bukti mereka nggak bisa membuktikan kebenaran Bible ini. Bermasalah antara ayat satu dengan ayat yang lain, berbenturan. Lah, tetapi kalau mereka masih tetap kokoh, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diperbolehkan untuk mendebat. Mendebat pun kita tidak boleh mencaci maki. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu bighairil ilm. Jadi kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Kalau kita hina, kita caci sesembahan mereka, mereka akan mencaci balik Tuhan kita tanpa pengetahuan apa Tuhan kita itu, bagaimana Tuhan kita itu. Jadi ada batasan-batasan yang memang di dalam koridor Islam itu ada. Jadi saya pikir untuk masalah kristologi ini saya setuju dengan beliau, sebaiknya diajarkan di masjid-masjid, Pak. Karena mereka juga marah. Dunia nyata, dunia maya, mereka betul-betul berdakwah dengan keras sekali. Tetapi kalau kita tidak bekali anak, saudara, diri kita sendiri, teman-teman kita dengan pengetahuan kristologi yang cukup, akan mudah terperdaya, Pak. Banyak, Pak. Ada yang mohon maaf, Pak, dengan kotor sekali, Pak. Perempuan dihamili dulu, Pak. Banyak yang terjadi seperti itu.
Nanti ada yang mau pura-pura masuk Islam dulu. Setelah menikah, bubar lagi. Apalagi sudah punya anak, perempuan nggak bisa ditinggal udah. Kembali ke agamanya. Bahkan orang kita ditarik ke agama mereka. Jadi sebaiknya kita bekali ilmu-ilmu kristiologi ini sangat penting menurut saya. Sangat penting. Kalau kita tidak mau belajar tentang hal ini, kita akan dibingungkan sendiri kok. Dan terus terang ya, saya juga terakhir-terakhir ini aja belajar kristiologi, Pak. Dengan belajar kristiologi saya membaca banyak literatur tentang zaman-zaman dahulu, mulai histori Nabi Ibrahim. Saya merasa lebih mudah memahami Al-Quran karena pendukungnya ada gitu loh. Dulu kita memahami satu ayat kadang-kadang tentang cerita-cerita Rasul apa itu, maksudnya gimana sih ayat ini? Kita baca, lihat di tafsir Ibnu Katsir, biasanya dia menceritakan tentang nabi-nabi itu. Oh enggak, tuh ini. Oh ini yang dimaksud ini, gitu loh. Jadi sangat bermanfaat. Saya sarankan, dan ini memang waktunya tadi dibatasi ya Pak ya. Jadi saya mohon maaf, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan berbicara tentang kristiologi yang lebih dalam nanti. Memang ini saya mohon maaf, saya terlambat karena ada keluarga di Banyuwangi kemarin meninggal. Jadi saya tengah malam berangkat dan balik pulang udah capek sekali. Saya pikir dari saya ini Fadol. Oh, nama saya. Ya, betul. Nama saya Ahmad Wakid. Betul, nama saya Ahmad Wakid. Saya tinggal di Araya. Kita biasa Ahmad Wakid. Ya, biasanya kita dulu ngaji bareng di Gus Fanani. Gus Muhammad Fanani itu yang ada di Batu, Pak. Kenal ya. Kita ngaji bareng, dan saya kenal dengan beliau juga asalnya dari YouTube. Saya lihat YouTube-nya dia ini, orang ini nyeleneh tapi juga asik juga ini ya. Akhirnya saya hubungi beliau. Saya telepon di mana? Saya telepon nggak pernah diangkat, Pak. Sulit Pak ini Pak kalau ditelepon Pak. Tiba-tiba ada yang ngangkat. Saya pikir asistennya, ini pondokan besar pasti ini. Nggak taunya beliau sendiri, dan akhirnya saya datangi ke rumahnya, dan akhirnya kita saling kenal, dan kita selalu sampai sekarang Pak masih belajar bersama dengan Gus Sur, dengan ada Ustadz Handi juga yang ada di Batu. Jadi kita ngaji bareng, dan kita ya menyampaikan seperti inilah cara kita berdialog. Biasanya ada tentang kristiologi kita buka diskusi, cuman ini memang waktunya sudah nggak ada. Biasanya ada waktu untuk bisa adik-adik terutama ya yang mau menanyakan tentang apa itu kristiologi, bagaimana pemahaman mereka tentang ketuhanan, bagaimana memahami kerasulan, mengapa mereka sekarang ini pakai istilah-istilah yang tidak digunakan oleh Kristen di Timur Tengah pun. Kristen di Timur Tengah itu tidak menggunakan kata Allah. Di sini dikasih kata Allah, Rasul, Alkitab namanya. Itu ada misi-misi tertentu Ibu Bapak, supaya lebih mudah masuknya ke orang-orang Islam. Namanya Alkitab. Dia pakai, kenapa pakai Allah, udah pakai Theos saja, pakai bahasa Yunani. Jadi itu semuanya. Makanya jadi menurut saya sangat bermanfaat bagi umat Islam mengetahuilah minimal tentang kristiologi itu. Saya pikir cukup sekian, nanti waktunya memang sudah waktunya sholat. Kita sholat di sini ya Pak ya kita. Oh, 08 22 33 040466. Ya betul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.